Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya kalian semua? Oke, bagi kalian yang ketinggalan untuk menyimak materi mengenai cakap bermedia digital yang disampaikan secara live waktu itu ya, dan kesulitan juga untuk merangkum materinya, maka dalam video kali ini akan disampaikan kembali materi mengenai kecakapan media digital. Oke, masih ingat judul materinya yang disampaikan waktu itu? Ya, inilah dia. Untung dan rugi media sosial bagi generasi muda. Oke, ketika kita bicara soal keuntungan dan kerugian dalam bermedia sosial, maka kita memiliki setidaknya 4 keywords. Yang pertama adalah media sosial, generasi muda, untung, dan rugi. Oke, mari kita simak definisi masing-masing keyword tersebut ya. Pertama, menurut KBBI Daring. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Sementara generasi muda adalah sekelompok golongan kaum yang berusia muda. Biasanya disebut dengan generasi milenial. Rentang usianya sekitar 15-34 tahun. Rugi adalah sesuatu di mana kita tidak mendapatkan faedah atau manfaat, tidak memperoleh sesuatu yang berguna, tidak menguntungkan, dan memiliki mudarat. Sementara kalau untung adalah laba yang diperoleh dalam berdagang, memiliki kegunaan, manfaat, dan faedah. Media sosial menurut para ahli adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media di mana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, Wikipedia, ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk di dalamnya virtual worlds dengan avatar dan karakter 3 dimensi. Media sosial ternyata berbeda loh dengan aplikasi percakapan. Tahu apa bedanya? Yuk simak. Media sosial adalah ruang berinteraksi. Di sini merupakan platform bersyarat yang memiliki syarat dan ketentuan. Di mana kalau kamu setuju maka kamu bisa bergabung dalam media sosial tersebut. Sementara aplikasi percakapan, ini masih menurut Pak Susanto ya dan Batik Media, adalah media interaksi yang dilaksanakan secara online, berbasis internet dan berbasis aktivitas untuk menjalin komunikasi. Di sini real time ya. Nah, kalau kamu masih bingung, apa sih yang dimaksud dengan media sosial dan apa itu aplikasi percakapan? Kita bisa simak, berikut ini adalah contoh media sosial. Ini adalah media sosial yang paling banyak digemari di Indonesia ya, yaitu YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Line, TikTok, Snapchat, Tumblr, Pinterest, lainnya. Dan ini adalah aplikasi percakapan di mana kita berkomunikasi melalui jaringan internet, yaitu Telegram, WhatsApp, Snapchat, Viber, Kiko, juga ada Skype, Line, dan juga ada Zoom. Mana yang paling sering kamu gunakan? Pasti berbeda-beda ya. Oke, inilah dia infografik platform media sosial paling aktif di Indonesia yang dikutip dari Valid News 2018. Wow, ternyata YouTube menempati posisi pertama ya, diikuti oleh Facebook, lalu WhatsApp, Instagram, Line. Sekarang, mari kita simak apa sih keuntungan dan kerugian media sosial bagi generasi muda. Satu hal yang harus kamu pahami, media sosial sama seperti pisau, memiliki sisi yang tumpul dan juga memiliki sisi yang tajam, di mana masing-masing tentu saja memiliki positif dan negatifnya. Mari kita pendidikan. Pendidikan ini berlaku untuk Dikdasmen, perguruan tinggi dan universitas ya. Dalam aplikasi percakapan biasanya ada kita memiliki beberapa kegiatan di antaranya mengakses, menyeleksi, memahami, memverifikasi, memproduksi, mendistribusikan, ikut berpartisipasi, serta berkolaborasi secara daring atau online dalam bentuk real time. Ini digunakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Nah, aplikasi percakapan ini tentu saja tergantung terhadap akses internet, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, dan bagaimana kemudahan dalam membuat atau membuka akun, serta kemudahan metode akses.
Metode akses ada dua, mobile dan browser. Format yang disediakan dalam aplikasi percakapan biasanya hanya ada dua model. Yang pertama, tulisan atau teks. Yang kedua, panggilan suara atau rekaman suara atau voice note. Kita tentu masih ingat pertama kali pandemi melanda Indonesia ya, dan di mana semua pembelajaran tidak lagi dilaksanakan di ruang sekolah, di dalam kelas, tetapi pindah ke dalam ruang-ruang di rumah kita masing-masing. Kita semua terkoneksi secara daring atau online melalui garda terdepan berbasis media sosial dan aplikasi percakapan, yaitu WhatsApp, Telegram, dan Zoom. Inilah 3 garda terdepan selama PJJ di Indonesia. 12 keuntungan media sosial di bidang pendidikan, diantaranya adalah media sosial berfungsi sebagai saluran komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua, di mana melalui media sosial, orang tua mengetahui perkembangan pendidikan anak-anaknya. Siswa mengetahui pembelajaran, tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan juga nilai-nilai yang diperolehnya. Melalui media sosial, guru juga dapat menyampaikan materi pembelajarannya dengan cara yang lebih menarik, lebih menyenangkan, dan juga tidak berbatas waktu dan tempat. Media sosial merupakan jaringan pembelajaran yang bisa dilakukan secara daring atau online, sehingga guru dan siswa tidak perlu bertemu langsung bertatap muka dalam satu tempat. Media sosial memungkinkan banyak pihak terlibat dalam penyediaan sumber belajar yang bisa diakses oleh seluruh peserta didik di seluruh dunia. Dan ini memungkinkan anak-anak Indonesia belajar langsung dari para ahlinya di seluruh dunia. Tentu saja dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial juga berfungsi sebagai wadah penyaluran minat, bakat, dan kemampuan baik oleh siswa maupun guru dalam bentuk blog, video, vlog, artikel, ataupun foto. Maka sekarang tidak lagi menjadi sesuatu yang asing bagi guru dalam memiliki blog, video, maupun channel YouTube. Begitu juga dengan siswa. Siswa memiliki Instagram kelas, memiliki YouTube, bahkan juga memiliki blog sendiri untuk mengupload ataupun mendokumentasikan seluruh tugas-tugas pembelajaran yang telah dilakukannya. Media sosial memungkinkan semua peserta didik, termasuk di dalamnya guru, belajar terhubung tanpa batas ruang dan waktu di seluruh dunia. Semua dapat berkolaborasi dengan siapapun dan dimanapun, bertukar pendapat, informasi, dan hal-hal positif lainnya. Media sosial juga sangat membantu bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitian atau research, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Media sosial memiliki akses informasi yang tanpa batas dan ini membuat semua orang menjadi semakin mudah terhubung. Media sosial mampu meningkatkan kemandirian belajar siswa, di mana siswa tidak lagi puas dengan satu materi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga siswa dapat melakukan elaborasi dari materi-materi yang diberikan oleh guru dengan mengakses materi tersebut dari berbagai sumber. Media sosial tentu saja mampu akhirnya meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas guru itu sendiri dalam bidang metode, strategi, maupun teknik pengajaran. Ada banyak pelatihan berbasis media sosial di mana guru bisa ikuti, misalnya cara membuat video, cara membuat materi, dan sebagainya yang bisa diakses oleh peserta didiknya. Media sosial dapat meningkatkan kemampuan di bidang literasi, membaca, dan tentu saja komunikasi. Media sosial pada akhirnya menjadi inovator perkembangan pembelajaran. Oke, sekarang mari kita beralih ke bidang sosial budaya. Ada beberapa keuntungan dan kerugian media sosial di bidang yang satu ini. Di bidang pertama, kita semua, baik guru maupun peserta didik, dan juga profesi lainnya dapat mempromosikan budaya daerah nasional ke dunia internasional baik sengaja maupun tidak sengaja dengan cara mengunggah foto-foto mengenai kuliner, mengenai pakaian adat, mengenai budaya adat, mengenai tempat wisata, itu ya. Secara tidak sengaja kita mengupload itu semua, mengunggah itu semua ke semua media sosial yang kita miliki. Contohnya Facebook, lalu ada Twitter, ada Instagram, itu
dan banyak orang yang menyukai postingan kita, secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan Indonesia ke mereka. Dan bagi yang menyimak atau memirsa juga dapat mengenal keragaman budaya masyarakat Indonesia hanya dengan sentuhan jarinya saja. Itulah keuntungannya. Lalu gimana dengan kerugiannya? Kerugiannya ada 3 poin. Karena kurangnya bertatap muka, bisa jadi akhirnya orang menjadi kurang mahir dalam berbicara secara langsung, face to face, atau bekerja sama dalam pekerjaan yang menyangkut pariwisata. Hadirnya keleluasaan bagi generasi muda terhadap kebebasan tanpa batas antara ruang pribadi dan ruang publik dalam memposting berbagai hal di media sosial. Kita menjadi kurang aware terhadap perasaan orang lain, terhadap juga kebebasan dan kemerdekaan yang kita miliki, di mana kita tidak lagi bisa membedakan, oh ini postingan untuk kita pribadi loh, jadi harusnya di-lock, dikunci. Oh kalau ini untuk publik loh, akhirnya menjadi bias. Dan ini akan mengakibatkan banyak masalah. Di antaranya apa? Masalahnya adalah munculnya rasa terisolasi dan gangguan mental. Di mana ketika kita tidak aktif misalnya atau kurang aktif, kita akan ngerasa, aduh, aku belum posting nih. Aduh, orang-orang udah pada posting ya. Oh, orang-orang lagi pergi ke sini ya. Oh, ada tempat makan itu ya. Wih, keren banget ya mereka. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang membuat kondisi mental kita terganggu. Oke. Lanjut yuk, kita masuk ke dunia bisnis. Ada banyak sekali platform media sosial yang bisa digunakan untuk bisnis ya. Yaitu pertama, tentu saja Facebook. Lalu ada Instagram, ada juga YouTube, ada Twitter, Line, Tumblr, Pinterest, Instagram bahkan, juga ada Carousel dan Bukalapak juga sejenisnya. Termasuk di dalamnya Shopee. Oke. Media sosial ini digunakan oleh masyarakat untuk menawarkan produk, juga jasa mereka ke masyarakat. Dan masyarakat dapat memilih berbagai produk tersebut dengan kualitas terbaik dan harga terbaik. Jadi, persaingan bisnisnya lumayan banget ya. Dan kesempatan meraih keuntungannya juga tentu saja sangat besar. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita gunakan untuk bisnis di bidang ini. Oke, yang pertama ya, keuntungan media sosial bagi generasi muda dalam ekonomi bisnis yaitu dapat membantu peserta didik generasi muda mengembangkan nilai-nilai Pancasila melalui penguatan nilai integritas, jujur, amanah, kerja keras, tanggung jawab, kreatif, percaya diri, hemat, dan mandiri. Untuk menjadi usahawan muda, tentu saja kita harus memiliki sikap jujur. Apakah barang ada? Kalau ada kita bilang ada. Kalau nggak ada ya kita bilang nggak ada. Apakah produk tersebut ada cacat? Kalau ada cacat ya kita sampaikan kepada calon pembeli. Oh, barang tersebut ada kekurangannya di bidang A, B, atau C. Lalu ketika pembeli tersebut sudah mentransfer sejumlah dana sebagai pembayaran, maka sebagai usahawan muda tentu saja harus amanah. Artinya, barang yang sudah dipesan harus dikirimkan tepat waktu sesuai dengan alamat yang dituju. Apabila ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah dikomunikasikan sebelumnya, maka usahawan muda, dalam hal ini generasi muda, harus berani bertanggung jawab. Oh, ternyata produknya kurang baik, kurang layak. Maka seperti apa bentuk pertanggungjawabannya? Apakah ada ganti rugi atau yang lainnya? Nah, kreatif. Di bidang ini artinya, barang-barang tersebut dikemas sekreatif mungkin sehingga para calon pembeli tertarik. Nah, kreativitas ini tidak serta-merta muncul begitu saja, perlu dilatih. Nah, inilah maka dikatakan bahwa media sosial bisa mengembangkan nilai-nilai kreativitas tersebut. Percaya diri, iyalah. Nggak mungkin kan kita mau menjual, menawarkan produk atau jasa kepada seseorang, tapi kitanya sendiri nggak percaya diri dengan kualitas barang maupun jasa yang kita tawarkan. Itu kan. Lalu hemat. Ketika kita sudah mendapatkan sejumlah dana pembayaran, kita mulai menghitung ada margin, laba dan rugi. Nah, kita akhirnya bisa menghargai jumlah uang.
yang kita terima sebagai hasil kerja keras kita. Kita bisa berhemat, di mana kita hanya bisa menggunakan uang-uang tersebut untuk sesuatu yang memang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Dan kita pun menjadi sosok individu yang mandiri secara finansial. Tidak lagi bergantung kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita, seperti orang tua misalnya. Kita bisa memenuhi sedikitnya beberapa kebutuhan pribadi kita dari hasil bisnis kita sendiri di media sosial. Oke, selanjutnya adalah menumbuh kembangkan soft skill dan hard skill generasi muda. Cara kita menawarkan barang, cara kita berkomunikasi, melakukan transaksi bisnis, itu tidak diajarkan secara teori di bangku sekolah. Itu kita dapatkan soft skill dan hard skill tersebut dari hasil kita berinteraksi dengan calon pembeli dan tidak muncul dalam 1-2 hari saja. Semakin halus kita menyapa orang lain, memperlakukan calon pembeli kita dengan baik, maka semakin terasah soft skill kita. Begitu. Media sosial biasanya sudah menyediakan platform bisnis gratis yang mudah diakses, mudah digunakan, dan mudah dikelola. Jadi nggak perlu pusing lagi menyewa para orang-orang yang menyediakan jasa di bidang itu. Media sosial juga memungkinkan para pembeli dan penjual berinteraksi dengan baik, memiliki jangkauan pasar yang luas, dan menciptakan lapangan pekerjaan di mana sekarang semua orang bisa masuk bisnis tanpa lagi membedakan gender atau jenis kelamin dan juga usia. Selama kita mau, berapapun usia kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan di sana. Daripada kita yang menjadi buruh atau karyawan, mengapa kita tidak mencoba menjadi bos untuk diri kita sendiri? Dan media sosial memudahkan transaksi melalui dompet digital atau e-wallet. Gak perlu pusing-pusing lagi kan? Lalu belanja lebih mudah karena kita pun bisa menggunakan kartu kredit digital. Belanja bisa jadi lebih hemat karena ada banyak promo dan diskon yang diberikan oleh berbagai toko-toko online yang ada di 11 platform media sosial di atas tadi. Dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi calon pembeli di mana pembeli bisa cermat memilih toko mana yang lebih banyak menyediakan promo dan diskonnya, sehingga bisa lebih hemat dalam pengeluaran belanjanya. Oke, bicara soal dompet digital tadi, kita memiliki banyak sekali macam-macam dompet digital ya. Yang pertama GoPay, ini berafiliasi ke Gojek ya. Biasanya kalau kita gunakan Gojek, ada GoFood dan sebagainya, kita akan bayar menggunakan GoPay. Lalu ada OVO. OVO ini untuk transaksi yang dilakukan di Tokopedia. Sekarang Tokopedia juga bisa menggunakan GoPay loh. Ada Dana untuk Bukalapak biasanya. Lalu Shopee Pay digunakan untuk pembayaran transaksi di Shopee. Ada Link Aja dan ada Doku. Dari semua dompet digital ini, Doku adalah yang pertama kali ada di Indonesia. Oke. Ini adalah daftar aplikasi e-wallet terbesar di Indonesia berdasarkan pengguna aktif kanan. Oke, GoPay. Ini merupakan layanan keuangan digital asal Indonesia loh, yang dimiliki oleh GoTo Financial. Oke, OVO juga salah satu layanan keuangan digital asal Indonesia. OVO ini sekarang sudah termasuk ke dalam unicorn bernilai 2,9 miliar pada Oktober 2019. Ini dimiliki oleh Lipo Group. Sangat mudah sekali untuk memiliki dompet digital di OVO dan GoPay. Lalu ada Dana juga berbasis di Jakarta ya. Dan ada Link Aja, ini milik dari Telkomsel dan anggota badan usaha milik negara. Oke, sekarang yuk kita bicara lagi tentang dompet digital. Apa sih dompet digital atau e-wallet? Dompet digital atau e-wallet adalah sebuah metode pembayaran non-tunai yang bisa digunakan oleh siapapun untuk memenuhi berbagai keperluan ataupun kebutuhannya. Kita bisa belanja di dunia
media sosial berbasis internet dengan membayar melalui e-wallet atau dompet digital. Berdasarkan data iPrice dan Jackpad pada kuartal kedua pada tahun 2019-2020, ternyata ada 26% dari total 1.000 responden yang memilih menggunakan dompet digital sebagai metode pembayaran saat mereka melakukan transaksi digital atau online. Tahu kenapa alasannya? Aha, tentu saja karena lebih praktis, nggak perlu bawa-bawa dompet, nggak perlu ketemu si penjual dan pembeli, ya kan? Lebih efektif, tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mentransfer dana, lebih efisien karena biasanya hanya membutuhkan satu device aja, satu smartphone, lebih aman dan nyaman. Kenapa aman? Ya itu tadi, berapapun jumlah uang Anda, uang kamu, ketika simpan di e-wallet, simpan dengan password yang cukup aman, di mana cuma kamu aja yang tahu, udah aman. Kita nggak perlu takut kecurian lagi. Nyaman. Ya, karena kita bisa melakukan apapun dengan baik dan bertanggung jawab. Kita bisa pilih barang-barang kesukaan kita dengan bebas. Oke, ada beberapa persentase penggunaan dompet digital ya di Indonesia, dan ini disarikan dari Snapchat dalam kata data 2020. Kamu sendiri masuk ke mana? Kamu memiliki dompet digital apa saja kah? Oke, sekarang kerugian media sosial bagi generasi muda dalam ekonomi atau bisnis. Yang pertama, boros. Kenapa boros? Ya, karena tadi kita memiliki kemudahan dalam bertransaksi digital menggunakan dompet digital. Akibatnya, kita seringkali kalap ketika melihat banyaknya promo diskon bertebaran di berbagai media sosial kita. Akibatnya, kita tidak lagi menggunakan akal sehat untuk memilih antara kebutuhan dan keinginan. Itu sehingga semua kita beli. Akibatnya, kita jadi boros. Lalu, desain platform untuk bisnis terbatas. Ya, mau nggak mau sebagai penjual misalnya, kita harus puas dengan platform yang sudah disediakan. Kita nggak bisa mendesain ulang lagi. Karena bukan punya kita, ya kan? Fungsi platform juga kurang fleksibel. Kontrol terbatas terhadap komentar pelanggan. Ya, karena ini adalah transaksi digital melalui media sosial, tentu saja kita tidak bisa mengontrol siapapun orang yang sudah belanja ke toko kita, misalnya memberikan komentar dalam bentuk memilih bintang, ada berapa jumlah bintangnya, dan juga komentarnya, misalnya, barangnya kurang bagus, pengepakannya kurang rapih, lalu terlambat sampai di tempat, atau tidak sesuai dengan spesifikasi iklan yang diberikan. Itu kan contoh-contoh komentar miring ya kan. Lalu yang kita berharapnya si pelanggan memberikan 5 bintang, ternyata dia hanya memberikan 1 bintang. Nah ini adalah kontrol yang tidak bisa kita lakukan sebagai penjual di toko online. Nah, ini poin 5 ini sama dengan poin 1. Akibat keasikan belanja online, maka ya kita jadi boros. Kita pun, siapapun kita, pasti pernah menjadi korban e-commerce atau loka pasar. Artinya apa? Ketika kita memutuskan untuk membeli produk A di toko A, misalnya, kita sudah melakukan chatting atau komunikasi yang cukup lumayan dengan si penjual, tapi ternyata barang yang sampai ke tangan kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Dan kita tidak bisa itu mengklaim ganti rugi dengan mudah. Pasti sekalipun kita mendapatkan ganti rugi, tidak 100% dana itu akan kembali. Kita justru harus mengembalikan produk kita ke sana sesudah penjual menerima produk kita dan mengklik bahwa sudah sampai barang kita, maka si pemilik platform bisnis itu baru mengembalikan dana ke kita lagi. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama, lebih dari 1 minggu. Umumnya kita membutuhkan 14 hari kerja kalau kita melakukan komplain terhadap produk yang sudah diterima. Jadi kita harus waspada, jangan sampai jadi korban e-commerce. Oke, bagi generasi muda yang umumnya usia 15 tahun sampai 20 tahun, itu harusnya belajar dengan serius di sekolah, di kampus, ya kan? Mempelajari banyak hal sesuai dengan tuntunan dari guru dan dosen. Tapi karena keuntungan yang sangat menggiurkan dari media sosial ini, ya akhirnya lebih serius menjalani bisnis
daripada belajar sungguh-sungguh. Padahal kita semua tahu, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Generasi muda yang kuat, cerdas, adalah generasi yang diharapkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan negara ini. Kalau generasi mudanya lemah, kurang cerdas dalam bidang akademi misalnya, itu bisa dibayangkan nasib negara kita akan seperti apa. Begitu ya. Jadi pesan Ibu, pesan saya kepada kalian semua, kalau kalian ingin berbisnis di media sosial, maka kalian tidak boleh betul-betul meninggalkan pelajaran kalian. Kalian tetap harus menomorsatukan pelajaran, karena tugas kalian adalah belajar. Bisnis boleh dilakukan, tapi hanya sebagai sambilan, sebagai ranah pembelajaran. Agar nanti ketika kamu sudah lulus sekolah, kamu sudah memiliki tempat untuk bekerja. Nah, agar kamu tidak dirugikan, ya, ketika kamu melakukan transaksi digital, maka ada perlunya kamu mengetahui bagaimana sih cara memilih dompet digital yang baik. Oke, pertama, kenali masing-masing karakteristik dari setiap dompet digital yang ada. Masing-masing dompet digital tentu saja memiliki layanan yang berbeda-beda. Ada kemudahan yang berbeda-beda yang ditawarkan oleh masing-masing dompet digital. Dan ini menjadi salah satu keunikan mereka ya. Kedua, tentukan peruntukan dan kebutuhannya. Jangan sampai kamu boros loh. Jika kebutuhan yang akan dipenuhi untuk segala hal, seperti misalnya pembelian pulsa, data, bayar listrik, bayar TV kabel, kartu pasca bayar, isi ulang e-money atau uang digital, pembayaran PDAM, pembayaran transportasi umum, dan pembayaran tiket bioskop, mungkin kamu akan menggunakan salah satu layanan dompet digital yang memang sudah diakui secara nasional sebagai dompet digital terbaik. Oke, jadi jangan pilih yang sedikit abal-abal gitu ya. Hal penting lainnya perlu diingat adalah dalam menentukan kebutuhan. Nah, kamu harus prioritaskan. Karena kalau kamu tidak memprioritaskan, maka kamu akan kehilangan banyak uang. Ya, lebih mudah menghabiskan uang loh daripada menghasilkan uang. Oke. Lanjut ya. Karena kita sekarang lebih banyak menghabiskan waktu kita di media sosial, maka bagi kesehatan kita pun akhirnya berpengaruh. Inilah dia 8 kerugian media sosial bagi kesehatan generasi muda, yaitu adanya gangguan kesehatan fisik, miopi, mata kering, mual, pusing, leher sakit, lalu menimbulkan gangguan mental, di mana kita merasa sedikit terganggu, kita merasa iri hati, gelisah, cemas, dan sebagainya ketika kita melihat postingan teman-teman kita yang selalu penuh dengan hiburan, dengan objek wisata, dengan makan-makan enak di restoran dan sebagainya. Kita menjadi suujon ya, wih enak banget, kapan dia kerjanya ya, kapan dia belajarnya, dia udah jalan-jalan ya. Nah kata-kata yang seperti itu sudah menimbulkan gangguan mental untuk kita sendiri. Jadi kita harus memfilter agar kita tetap sehat. Lalu kenakalan dan tindakan menyimpang semakin meningkat. Ya, ini maksudnya kenakalan remaja ya. Dan terpapar konten negatif. Ya, ini mah mudah dipahami lah ya. Karena ketika kita membuka media sosial, maka semua berita-berita negatif, semua tampilan-tampilan negatif yang tidak berbusana misalnya, itu dengan mudahnya masuk ke dalam mata kita. Cuma sekali selintas doang lewatnya, tapi lumayan bisa mempengaruhi otak belakang kita loh. Lalu terpapar hoax atau berita bohong. Kita menjadi kurang aware apakah berita yang kita terima itu benar dari orang pertama misalnya. Tanpa kita selidiki, kita malah ikut-ikutan menyebarkannya lagi ke grup-grup kita, ke teman-teman kita. Nah, yang keenam adalah mengubah pola interaksi antar manusia. Dengan adanya media sosial di satu keluarga, semuanya menggunakan smartphone. Semua duduk di meja yang sama, menikmati makan malam bersama, tetapi tidak ada komunikasi di antara mereka. Mereka hanya bicara melalui gadget saja. Apa yang terjadi dengan pola interaksi antar manusianya? Semua sudah berubah. Akibatnya, banyak sekali ya akibatnya. Kerenggangan hubungan antar orang tua dan anak, kerenggangan antar hubungan kakak dan adik, dan sebagainya.
Media sosial juga bisa memicu kejahatan. Iyalah, kalau kita sering-sering posting sesuatu yang high class gitu ya, kita berasa bahwa kita yang orang the have gitu, ya itu akan menimbulkan iri hati, menimbulkan juga kesempatan bagi orang-orang yang memiliki niat buruk untuk merampok misalnya, untuk mencelakai kita, dan sebagainya. Dan terakhir, terjadi kemerosotan moral, di mana biasanya sikap sopan santun, terus lemah lembut, dan sebagainya sudah berkurang. Dan mungkin akan hilang dari interaksi kita sebagai manusia Indonesia yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya timur. Oke, inilah dia daftar pustaka yang digunakan untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak ya atas perhatian kalian semua. Semoga tayangan ini bermanfaat dan juga bisa memberikan pandangan baru bagaimana seharusnya kalian bermedia sosial dengan baik dan benar. Tetap lindungi dirimu sendiri dan tetap sehat ya. Bye-bye.